Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala bi ni'mati tatimmus salihat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik teman-teman, marilah kita melanjutkan pembahasan mengenai salat. Hadis ke-6 tentang salat menggugurkan dosa-dosa dari setiap anggota badan. An Abi Muslim at-Taghlabi qala dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid faqultu ya Aba Umamah inna rajulan haddathani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawadda'a fa asbaghal wudu'a fa ghassala yadayhi wa wajahahu wa masaha ala ra'sihi wa udhunayhi thumma qama ila salatil mafrudati ghafarallahu lahu fi dhalikal yawm ma mashat ilaihi rijlahu wa qabadat ilaihi yadahu wa sami'at ilaihi udhunahu wa nadharat ilaihi aynahu wa haddatha bihi nafsuhu min su'i faqala wallahi laqad sami'tuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam mirara. Dari Abu Muslim At-Taghlabi rahmatullah alaih, ia berkata, aku menemui Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika ia berada di masjid. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang telah meriwayatkan hadis dari engkau kepadaku bahwa engkau pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan salat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang kedua kakinya melangkah kepadanya, dosa yang kedua tangannya memegangnya, dosa yang kedua telinganya mendengarnya, dosa yang kedua matanya melihatnya, dan dosa yang tersirat dalam hatinya. Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah as-Sunabihi, Sayyidina Amr bin Abasah radhiyallahu anhum, dan banyak lagi sahabat lain yang juga meriwayatkan hadis seperti di atas dengan lafaz yang berbeda-beda. Pada ahlu kasyaf dapat merasakan dosa-dosa yang berguguran dari seseorang. Terdapat kisah terkenal mengenai Al-Imam Al-A'zam Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, yang dapat mengetahui dosa apakah yang telah diampuni dari tetesan air wudu seseorang. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang tertipu. Maksudnya adalah janganlah karena berharap semua dosanya akan diampuni melalui solat, lalu ia berani berbuat dosa. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala menerima solat dan ibadah kita, itu semata-mata karena belas kasih-Nya. Jika bukan karena belas kasih-Nya, kita mengetahui betul hakikat ibadah kita. Ibadah kita betul-betul tidak layak diterima karena banyak kekurangannya. Memang solat menyebabkan dosa-dosa diampuni, namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah solat kita layak diterima sehingga menyebabkan dosa kita diampuni atau tidak. Jika ada seseorang berkata, Tuhanku Maha Pengampun, kemudian dengan sengaja ia berbuat dosa, sungguh ia sangat tidak punya malu.
Hal itu diumpamakan seorang ayah yang berkata, jika anakku berbuat kesalahan, maka akan kumaafkan. Lalu karena ucapan ayahnya itu, si anak pun berbuat durhaka dengan sengaja. Selanjutnya hadis ketujuh tentang ahli solat masuk surga terlebih dahulu dari si syahid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana rajulani min baliyyin hayyum min quda'atah aslama ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wastushhida ahaduhuma wa ukhirral akharu sunnah. Qala Talhatu bin Ubaidillah fara'aitu muakhkhara minhuma udkhilal jannata qabla asy-syahidi fata'ajjabtu lidzalika fa asbahtu fadzakartu dzalika linabiyyi sallallahu alaihi wasallam udzkira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa qad qama ba'dahu ramadana wa shalla sittata alafi rakaati wa kadza rakaata salati sana. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, dua orang dari kabilah Bali, satu kaum keturunan Quda'ah, telah masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya mati syahid dalam jihad, dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, Aku bermimpi orang yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Syahid derajatnya sangat tinggi, seharusnya masuk surga terlebih dahulu. Esok paginya kusampaikan mimpiku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mimpi itu diceritakan oleh seorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bukankah orang yang mati kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan salat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat salat selama setahun? Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan salat fardu 5 kali sehari, ditambah witir 3 rakaat, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan salat fardu 5 kali, ditambah witir, ditambah salat rawatib, ditambah salat nawafil, maka sungguh betapa banyak rakaatnya. Imam Ibnu Majah rahmatullah alaih juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Sayyidina Talha radhiyallahu anhu sebagai orang yang memimpikan hal itu bercerita, ada dua dari suatu kabilah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani sehingga dalam suatu peperangan ia syahid, dan yang satunya lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan pintu surga dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal dunia setahun kemudian untuk masuk surga, sedangkan sahabat yang mati syahid disuruh menunggu. Tak lama kemudian, dari dalam surga datanglah seseorang dan mengizinkan sahabat yang syahid untuk masuk surga. Ia berkata kepadaku, sekarang engkau belum saatnya, pulanglah. Ketika bangun pada pagi harinya, kuceritakan mimpiku ini kepada orang-orang. Semuanya sangat heran mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga belakangan. Padahal
seharusnya si syahid masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya mereka menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi itu. Beliau bersabda, "Mengapa kalian heran?" Kami menjawab, "Ya Rasulullah, kami heran mengapa si syahid yang bersemangat tinggi dalam perjuangan agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah ia memiliki kelebihan beribadah setahun daripada si syahid?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bertanya, "Bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan puasa Ramadan daripada si syahid?" Kami menjawab, "Benar." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Bukankah ia mempunyai kelebihan sujud dalam solat daripada si syahid?" Kami pun menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Perbedaan kedua orang itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi." Kisah seperti itu terjadi pada banyak orang. Dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan kisah 2 orang sahabat seperti kisah di atas, tetapi perbedaan antara kematian keduanya adalah 8 hari. Dalam kisah yang lain, perbedaan kematiannya adalah 7 hari. Namun, dalam kedua kisah tersebut, yang mati belakangan masuk surga terlebih dahulu. Sesungguhnya, kita tidak dapat memahami betapa besar nilai salat itu. Kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sejuknya mataku di dalam salat." Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai salat. Dengan demikian, adakah perkara yang lebih berharga daripada salat? Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada 2 orang bersaudara. Kakaknya telah meninggal dunia lebih dahulu. 40 hari kemudian barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih sahih daripada adiknya. Orang-orang pun memuji kakaknya. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, beliau bertanya, "Apakah adiknya bukan seorang muslim?" Orang-orang menjawab, "Dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana kalian tahu? Dalam 40 hari itu, berapa banyak derajat adiknya telah ditinggikan karena solat. Perumpamaan solat 5 waktu bagaikan sungai yang jernih, dan di dalamnya yang mengalir di depan rumah seseorang, dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya?" Beliau melanjutkan, "Apakah kalian mengetahui sejauh manakah salat-salatnya telah meninggikan derajatnya?" Hadis ke-8 mengenai malaikat menyeru, "Padamkan api yang membakar dirimu dengan salat." An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Yub'atu munadin 'inda hadrati kulli salatin fayaqulu ya bani adama qumu fa'atfi'u ma awqattum ala anfusikum fayakumuna fayatatahharuna wa yusalluna dhuhra fayughfaru lahum ma bainahuma fa idza hadaratil asru famithlu dhalika fa idza hadaratil maghribu famithlu dhalika fa idza hadaratil atamatu famithlu dhalik fayanamuna fabudalijum fi khairi wa mudalijum fi syarr. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, 'Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa.' Orang-orang sahih berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan salat duhur, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara 2 salat.
dari subuh sampai duhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, seperti zina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Kabir dan Al-Munziri dari kitab At-Targhib. Banyak kitab hadis yang meriwayatkan hadis yang bermakna dengan hadis di atas. Sebagaimana penjelasan yang lalu, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni dengan salat. Karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu, ampunan ini mencakup dosa kecil ataupun dosa besar dengan syarat benar-benar ada penyesalan dalam hati atas dosa tersebut. Sebagaimana penjelasan dalam hadis ketiga yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Quran surah Hud ayat 114. Sayyidina Salman radhiyallahu an, seorang sahabat yang masyhur, berkata, setelah salat isya, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang merasa bahwa waktu malam adalah kesempatan untuk mendapatkan nikmat, keberhasilan, dan kebaikan. Maka ketika orang-orang sedang nyenyak beristirahat, malam itu mereka sibuk salat. Malam itu akan menjadi malam yang penuh pahala baginya. Kelompok kedua, malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa bahwa waktu malam merupakan kesempatan baik untuk berbuat dosa. Malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Kelompok ketiga, mereka yang setelah salat isya langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan ataupun bencana bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apa. Dari kitab Durrul Mansur.